Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang materi SPLTV ya. Kita berikan beberapa contoh soal tentang SPLTV yang bentuknya agak bergeser dari bentuk umum. Contohnya ini yang pertama ya. Jika X0, Y0, Z0 itu merupakan penyelesaian sistem persamaan dari SPLTV ini, tentukan dari X0 tambah Y0 tambah Z0. Ini terlihat bahwa pada persamaan yang pertama variabel Y-nya nggak ada, ini variabel X-nya yang tidak ada, dan yang ini variabel Z-nya yang tidak ada. Nah, kalau kita akan menyelesaikan dengan metode substitusi, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita ubah salah satu persamaannya menjadi bentuk X sama dengan atau Z sama dengan ya. Berarti di sini yang paling mudah dalam bentuk Z sama dengan. Nah, setelah ketemu Z sama dengan, kita substitusikan ke persamaan yang kedua dan yang ketiga. Karena yang diubah tadi adalah persamaan yang pertama. Kalau kita substitusikan ke persamaan kedua, maka persamaan kedua ini Z-nya ini dipastekan Z-nya dari ini tadi. Ya, dipastekan di sini ya. Berarti ini paste, ketemu, kemudian dijabarkan, maka akan mengandung apa ini? Y dan X, variabel Y dan X ya. Kemudian kita ubah persamaan ini menjadi Y sama dengan ya, menjadi Y sama dengan. Nah, setelah itu karena tadi yang disubstitusikan ke persamaan yang kedua ya, maka Y sama dengan ini kita substitusikan ke persamaan yang ketiga. Y-nya dikopikan, dipastekan itu, maka ketemu X sama dengan 2. Gitu ya, X sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan, karena sudah ketemu ya ini ya, mencari Y-nya, berarti kita substitusikan yang ada Y-nya tadi ke sini ya. X-nya diganti 2. Maka Y-nya ketemu min 1. Kemudian X-nya tadi 2, kita masukkan ke Z sama dengan ya. Maka ketemu Z sama dengan 5 dikurangi 2 kali 2. Berarti Z-nya sama dengan 1. Itu menggunakan cara substitusi ya. Maka HP-nya adalah X-nya 2, Y-nya min 1, dan Z-nya 1. Sehingga X0 tambah Y0 tambah Z0 adalah 2 ditambah min 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu kalau menggunakan substitusi. Tapi anak-anak coba kalian perhatikan, di sini tidak dituliskan. Coba kalian perhatikan. Persamaan 1 itu mengandung X dan Z ya. Dan persamaan 2 itu mengandung Y dan Z. Kalau kita lakukan dengan cara eliminasi, maka persamaan 1 dan persamaan 2 itu yang bisa dihilangkan apanya? Z-nya ya, karena mengandung Z dan mengandung Z. Nggak mungkin kita menghilangkan X, nggak mungkin kita menghilangkan Y. Jadi kalian fokusnya di persamaan 1 dan persamaan 2 terlebih dahulu, karena yang akan kita eliminasi. Nah, setelah Z-nya hilang, maka variabel yang muncul tinggal X dan Y. Ya, dari eliminasi 1 dan 2 tadi, variabel yang muncul tinggal X dan Y, Z-nya hilang. Maka timbullah persamaan baru yang mengandung variabel X dan Y. Nah, persamaan baru tadi kita eliminasikan dengan persamaan yang ketiga karena mengandung X dan Y juga.
Nah, kalian eliminasi salah satunya, misalkan X-nya, maka akan ketemu Y-nya. Atau kalian eliminasi Y-nya, akan ketemu X-nya. Paham anak-anak? Nah, bisa juga kalian selesaikan seperti itu ya. Kemudian bentuk soal yang nomor 2. Ini yang nomor 2. Nah, bentuknya ini X-nya di atas, Y-nya di atas, tapi koefisiennya itu berupa pecahan. Koefisiennya berupa pecahan. Maka untuk mempermudah penyebut dari pecahan ini kita hilangkan. Di sini 2 dan 4. Maka untuk menghilangkannya kita kalikan 4 ya. Ruas kiri dikali 4, maka ruas kanannya pun dikali 4. Kalau yang ini ada 6, ada 2. Maka kita kalikan dengan 6 agar penyebutnya hilang ya. 6 di ruas kiri dan 6 di ruas kanan. Kalau ini 4 dan 3 berarti 12. Nah, kita lakukan ini ya. Yang pertama kita kalikan 4 sehingga menjadi 2X plus Y sama dengan 24. Kemudian persamaan yang kedua kita kalikan 6. Berarti menjadi Y min 3Z sama dengan min 12. Yang ketiga kita kalikan 12. Berarti menjadi 3Z ditambah 4X sama dengan 48. Anak-anak di sini diselesaikan dengan menggunakan cara substitusi. Berarti kita ambil yang persamaan ini ya, persamaan yang sudah dikalikan tadi, kita ambil menjadi X sama dengan atau Y sama dengan atau Z sama dengan. Di sini diubah yang persamaan kedua. Boleh. Persamaan pertama pun juga boleh ya. Kalau persamaan kedua kita ubah, maka akan lebih mudah membuat menjadi Y sama dengan, ya kan? Tapi di sini diubah menjadi 3Z sama dengan, ya. 3Z sama dengan ya, prosesnya ya, tahu ya ini. Y-nya pindah jadi min Y, di sini min 3Z. Maka akar min-nya hilang, dikalikan negatif di kedua ruas menjadi 3Z sama dengan Y plus 12. Nah, setelah ketemu 3Z sama dengan, kenapa ini tidak dibagi 3? Karena tujuannya mau disubstitusikan ke sini. Mau disubstitusikan ke sini ya. Nah, kan kita udah punya 3Z ini. Berarti ini tinggal di copy. Yang Y plus 12 yang tinggal di copy, dipastekan ke tempatnya 3Z. Menggantikan 3Z kan dia, karena Y plus 12 itu sama dengan 3Z. Nah, ini digantikan Y plus 12. Ditambah 4X sama dengan 48. Maka Y sama dengan, pindah ruas ya, 12-nya jadi 36 min 4X. Nah, di sini kita dapatkan Y sama dengan 36 min 4X. Kita lihat. Oh, ini ada Y di sini kan? Ada Y. Maka Y sama dengan 36 min 4X itu kita substitusikan ke persamaan pertama. Gitu ya, 36 min 4X menggantikan Y ini. Berarti menjadi 2X plus 36 min 4X sama dengan 24. Ketemu min 2X sama dengan min 12, X-nya ketemu 6. Nah, anak-anak, setelah ketemu suatu bilangan, ini kan sudah tidak ada variabelnya lagi, hanya X sama dengan ruas kanannya hanya bilangan saja, maka kalian bisa mensubstitusikan ke tempat yang lain. Nah, ini kan ada X-nya ya, berarti kita bisa mencari nilai Y-nya. 4 kali 6, 24 ya, 36 dikurangi 24 itu berapa? 9 ya.
36 dikurangi 24, 12 ya. 12. Kemudian kita substitusikan ke sini, y-nya udah 12 kan, 12 tambah 12 24. Maka setnya bisa ketemu 24 dibagi 3, 8. Gitu kan? Betulkah? Ya betul ya. Maka nilai X tambah Y tambah Z-nya ketahuan 26. Anak-anak itu pakai substitusi. Coba kalian perhatikan kalau kita mau pakai eliminasi. Persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Kita mau mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Perhatikan ini ya. Variabelnya yang sama siapa? Y-nya ya. Maka yang bisa dieliminasi adalah Y-nya. Kalau eliminasinya Y-nya, maka variabel yang tinggal siapa? Variabel yang tinggal adalah X dan Z. Ya kan, ruas kanannya berupa bilangan nanti kan. Nah, anak-anak kemudian tadi kan mengandung Y dan Z, mengandung X dan Z ya, tinggal mengandung X dan Z ya. Dan di persamaan ketiga, kalian lihat ini juga hanya mengandung X dan Z. Ya kan? Maka persamaan yang dihasilkan dari mengeliminasi 1 dan 2 tadi yang hanya mengandung X dan Z bisa kita eliminasikan dengan persamaan ketiga yang mengandung X dan Z. Itu ya. Berarti kalau kita eliminasi X-nya, Z-nya akan ketemu. Kalau kita eliminasi Z-nya, X-nya juga akan ketemu. Kemudian yang ketiga, ini juga sama ya. Coba kalian perhatikan. Ini pakai eliminasi nanti. Ini ada X, ada Y, ada Y, ada Z. Ini ada X, ada Z. Maka kalian lihat ya, mana yang dieliminasi 1 dan 2, yaitu Y-nya. Berarti variabel yang tinggal siapa? X dan Z-nya. Persamaan ketiga mengandung siapa? X dan Z. Berarti bisa dieliminasi dengan hasil eliminasi dari persamaan 1 dan 2. Nah, kita lihat ini ya. 1 dan 2 dieliminasi apanya? Y-nya. Berarti tinggal siapa? Kecil. Bentar. 1 dan 2 dieliminasi apanya? Y-nya ya. Berarti tinggal siapa? X dan Z. Ini menjadi persamaan yang keempat. Oke, dari persamaan keempat ini kita eliminasikan dengan persamaan yang ketiga. XZ dan XZ. Maka kalau X-nya dieliminasi tinggal ketemu Z. Kalau di sini Z-nya yang dieliminasi ya. Z-nya dieliminasi maka tinggal ketemu X. Nah, X-nya sudah ketemu, maka kita dapat mensubstitusikan ke sini akan ketemu Z. Ya. X dan Z tahu. Kalau kita substitusikan ke sini akan ketemu Y. Maka penyelesaiannya adalah Y-nya 1, Z-nya 4, dan X-nya 1. Sehingga apa yang ditanyakan tadi saya? Nilai Y ditambah Z ya. Nilai Y ditambah Z-nya berapa? Berarti Y-nya tadi siapa? Y-nya 1, Z-nya 4. Ketemu 5. Kemudian ini juga sama ya. Sama, tapi di sini ada 3 variabel X, Y, Z dan mengandung pecahan koefisiennya. Maka untuk menghilangkan penyebutnya ada 3 dan 2 dan 1 ya. Ini 3, 2 dan 1. Maka untuk menghilangkan penyebutnya kita kalikan 6. 4
4, 2 dan 2 kita kalikan 4. 6, 4 dan 3 kita kalikan berapa nih? 6, 4 dan 3 12 ya, kita kalikan 12. Nah, sehingga menjadi yang bentuk sewajarnya, bentuk umum ya, bentuk umum, tidak lagi mengandung pecahan kan ini. Nah, kita pakai metode campuran atau eliminasi. Kita mau mengeliminasi apanya ini, yang dieliminasi X-nya dari 1 dan 2. Oke. Kalau X-nya dieliminasi, maka kita harus mengalihkan 1 di sini, koefisiennya kan 2 ya. Dengan yang di sini harus dikalikan 2. Harus dikalikan 2 sehingga menjadi bentuk ini. Ini ya, bentuk yang ini ya, setelah dikalikan 1 dan dikalikan 2. Kemudian X-nya hilang, tinggal mengandung Y dan Z. Ya kan, disederhanakan dibagi 5. 3Y dikurangi 2Z sama dengan 18. Nah, ini kita memiliki suatu persamaan yang variabelnya ada 2, yaitu Y dan Z. Maka ketika kalian mau mengeliminasi yang lain, nah, di sini persamaan 1 dan 3 yang dieliminasi. Apa yang dieliminasi di sininya? X-nya juga. Kenapa X-nya? Ya, agar menjadi X dan Z. Y dan Z. Paham ya? Kalau tadi 1 dan 2-nya yang dieliminasi X-nya, maka 1 dan 3 juga yang dieliminasi X-nya. Agar mengandung suatu persamaan yang variabelnya menjadi Y dan Z. Nah, setelah itu ketemu Y, ini ya, ketemu ternyata tadi yang ini dieliminasi X-nya jadinya 6Y-2Z sama dengan 30. Dan kemudian kita eliminasi dengan persamaan yang keempat tadi ya, yang 1 dan 2 dieliminasi X-nya tadi, kan ketemunya 3Y-2Z. Coba kita lihat, 3Y-2Z sama dengan 18. Nah, yang ini tadi ya, kita eliminasikan dengan hasil eliminasi dari 1 dan 3. Begini kan. Maka ketemu Y sama dengan 4. Nah, ini kan dieliminasi Z-nya ya, maka ketemu Y sama dengan 4. Setelah ketemu Y sama dengan 4, nah ini kan sudah ketemu suatu angka ya, suatu bilangan. Maka kita substitusikan ke persamaan yang lain, sehingga ketemu nilai Y, nilai Z, dan nilai X-nya. Nah, ini 4 kita substitusikan ke persamaan keempat ini kan. Y-nya di sini 4. Maka Z-nya ketemu, atau bisa juga ke sini kan. Nah, Z-nya juga akan ketemu kan. Nah, Y-nya ketemu, Z-nya ketemu. Maka kalau kita substitusikan ke sini, maka X-nya juga akan ketemu. Gitu ya. Oke. Nah, anak-anak, ini soal yang agak berbeda lagi. Semoga suara yang di kantor nggak kedengaran ya di sini. Ini variabelnya itu sebagai penyebut. Kalau tadi kan variabel selalu sebagai pembilang ya. Di sini variabelnya sebagai penyebut. Ya kan di bawah semua. Maka apa yang harus kamu lakukan? Oke, yang harus dilakukan adalah Oke. Kita kalau untuk mempermudah, 1/X-nya itu dimisalkan A.
itu ya. Seper-Y-nya B, sepersetnya C. Jadi A ditambah B dikurangi C sama dengan 4 gitu. Untuk mempermudah. Nah, kalau kalian sudah paham, kalian bisa melakukannya pakai ini ya. Ini persamaan 1 dan persamaan 3 ya. Persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 itu ada X, ada Y, ada Z. Di sini ada Y dan ada Z di persamaan ketiga. Maka kalau kita mau mengeliminasinya, ini langsung ya, kalau kita tambahkan ternyata hasilnya adalah seper X. Langsung ketemu seper X sama dengan 2 ya. Maka X-nya ketemu setengah. Kali silang ya. Langsung hilang ini kalau dengan yang ketiga. Ya udah, kalau X-nya sudah ketemu setengah, maka kita lakukan lagi mengeliminasi 2 dan 3. 2 dan 3 itu sepersetnya ya yang mau dihilangkan ya. 2 dan 3 kan sepersetnya yang mau dihilangkan, maka harus dikurangi kan. Nah, kalau dikurangi maka menghasilkan 2 per X dikurangi 2 per Y sama dengan 2. Nah, ini kalau disederhanakan dibagi 2 berarti seper X dikurangi seper Y sama dengan 1. Tadi seper X-nya ketemu 2 kan. Maka 2 ini ditaruh sini. 2 min seper Y sama dengan 1. Maka 1 sama dengan seper Y dan Y sama dengan 1. Maka kalau kita substitusikan seper Y sama dengan 1 ke persamaan yang ketiga, seper Y-nya ketemu 1 ya. Ini ditambah seperset sama dengan min 2. Maka sepersetnya akan sama dengan min 1. Sehingga AP-nya adalah setengah, 1, min 1. Nah, itu anak-anak. Coba kita selesaikan kalau ini dimisalkan ya. Kalau ini dimisalkan ya. Seper X-nya itu dimisalkan A, seper Y-nya B, dan seper Z-nya C. Maka persamaan yang pertama ini nanti menjadi A ditambah B dikurangi C sama dengan 4. Kemudian yang persamaan kedua berarti menjadi 2A dikurangi 3Y ditambah C sama dengan 0. Dan yang ini menjadi min B ya. Min B ditambah C sama dengan min 2. Saya ulang ya. Ini A ditambah B dikurangi C sama dengan 4. Ini 2A dikurangi 3B ditambah C sama dengan 0. Dan yang ini menjadi min B ditambah C sama dengan min 2. Nah, berarti kita memiliki 3 persamaan dengan 3 variabel. Tetapi variabelnya adalah A, B, dan C. Maka selanjutnya kalian bisa mengeliminasi dan kemudian melanjutkan mensubstitusi. Nah, itu anak-anak materi kita kali ini. Saya upload untuk kalian rangkum ya, MIPA 2 ya. Kalian rangkum dan kalian tulis nanti di buku tulis serta dilaporkan di psikologi yang matematika wajib. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.